Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Jadi tadi malam ketika saya live, saya belum menyelesaikan pembahasan saya mengenai formasi apa yang bagus untuk timnya Bang Hari, karena terkendala jaringan yang kurang stabil di sini. Jadi pada sesi live tadi malam kita berakhir begitu saja guys ya, karena jaringan error. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat para warga yang sudah menyempatkan hadir di sesi live tadi malam guys. Terima kasih banyak atas dukungannya. Selain itu saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah donasi melalui Saweria maupun melalui super sticker dan juga super thanks. Terima kasih banyak atas dukungannya yang sangat luar biasa. Semoga donasi dari teman-teman bisa membantu channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya guys. Dan semoga tim yang teman-teman kelola di akhir musim nanti bisa meraih gelar juara. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, bos mengkreng, juragan bawang, dan para pecinta sepak bola dimanapun berada yang berencana top up untuk memperkuat timnya atau baru saja rungkad gara-gara main event undian mania. Barangkali teman-teman lagi nyari jasa top up yang harganya lebih murah, amanah, dan yang pasti terpercaya. Saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia. Nah, cara top upnya cukup mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke websitenya Galeri Top Up Indonesia melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian jika sudah masuk ke dalam website, nah kamu cari game Top 11, lalu masukkan nickname dan user ID kamu. Kemudian pilih bundle yang ingin kamu beli. Dan yang terakhir, kamu bisa masukkan nomor WhatsApp kamu di sini guys. Lalu klik konfirmasi pesanan. Nah, nantinya admin Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu untuk mengkonfirmasi pesanan yang sudah dibuat tadi guys. Oke, jadi caranya sangat mudah ya guys ya. Oh ya, satu lagi guys, jangan lupa pastikan kamu selalu cek harga flash sale tiap hari guys. Siapa tahu nanti kamu bisa dapat harga top up yang lebih murah dari biasanya. Dan tunggu apa lagi nih buat teman-teman yang mau top up, cek aja langsung ke websitenya Galeri Top Up Indonesia dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke guys, jadi hari ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Hari yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Dan Bang Hari juga meminta tolong pada saya agar saya membuat satu racikan taktik, strategi, dan juga formasi untuk timnya musim ini, karena dalam beberapa pertandingan terakhir, timnya Bang Hari selalu menelan kekalahan di babak penyisihan grup Liga Champion. Untuk itu hari ini saya akan merekomendasikan formasi terbaik untuk timnya Bang Hari tanpa mendatangkan pemain sama sekali, melainkan menggunakan pemain seadanya yang ada di skuad utama. Oh ya, jadi tadi malam saya sudah mengasah sedikit skill penyerang sayap milik Bang Hari agar sesuai dengan gaya mainnya, yaitu winger. Dan sebelum pemain ini dilatih secara individu, saya juga sudah melakukan laga uji coba menghadapi 3 tim tangguh. Nah, yang pertama menghadapi Madura United dan timnya Bang Hari yaitu RB Cilenca yang saat itu menggunakan formasi 3-1-4-1-1 kalah tipis dengan skor 5-4. Sementara ketika menghadapi IDN Esports dan juga All Star, RB Cilenca juga kalah dengan skor 4-2. Jadi titik lemah RB Cilenca menurut saya ada di lini pertahanan ya guys ya, dan juga ada di area tengah menurut saya guys. Oh ya, kurangnya kreativitas dan efektivitas di sektor gelandang membuat skema serangan Cilenca kurang begitu baik. Selain itu, para penyerang dari Cilenca juga seringkali tidak mendapatkan suplai bola dari rekannya guys, khususnya dari para gelandang, yang membuat permainan timnya Bang Ari yaitu Cilenca kurang memuaskan. Untuk itu saya melatih satu pemain sayap yang menurut saya punya potensi bagus untuk dilatih secara individu atau secara militer, yaitu winger kiri dari Cilenca. Tapi sayang sekali saat saya sedang melatih pemain ini tadi malam pas saya sedang live, jaringan di sini error guys. Jadi sesi live-nya berakhir. Tapi ya setelah sesi live berakhir, saya kembali melanjutkan sesi latihannya guys. Nah, sekarang winger kiri Cilenca sudah punya kualitas bintang 8. Dan untuk atribut kuncinya di sini saya membuat winger ini memiliki kelebihan pada atribut umpan silang dan juga dribble, didukung oleh atribut kreativitas serta atribut lain yang dibuat sedikit berimbang satu sama lainnya guys. Karena modalnya cukup minim ya guys ya, jadi saya membuat
pemain ini memiliki atribut kunci semaksimal mungkin lah agar performanya tetap bagus meskipun dari segi kualitas tidak terlalu besar. Nah, untuk formasi yang akan saya rekomendasikan pada timnya Bang Hari yaitu formasi 352. Jadi menurut saya ini adalah opsi terbaik yang bisa digunakan oleh timnya Bang Hari musim ini, dimana sebelumnya tim Bang Hari beberapa kali menelan kekalahan ketika menggunakan formasi 31411, dan itu juga terjadi ketika timnya Bang Hari yaitu Cilenca menelan kekalahan telak 4-0 atas Real FC di babak penyisihan grup Liga Champions guys. Dan untuk mengetahui formasi ini bagus atau tidak, kali ini saya akan melakukan laga uji coba menghadapi FC Real yang sebelumnya berhasil mengalahkan RB Lenca dengan skor telak 4-0. Jadi sekarang mari kita atur jadwal pertandingannya guys. Dan saya harap nanti semoga manajer dari El Real bisa hadir di sisi lapangan mendampingi timnya. Oke guys, sekarang langsung saja mari kita atur jadwal pertandingan menghadapi tim asal Italia yaitu El Real guys. El Real, dan jelas dari segi kualitas bentuk keseluruhan Real FC jelas lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan RB Lenca. Mereka punya kualitas 150%-an guys, sementara El Real cuma punya kualitas mutu 20%-an. Selisihnya sangat jauh ya guys ya. Dan di pertemuan pertama RB Lenca dibantai dengan skor telak 4-0, dan di pertemuan kedua belum terjadi. Semoga saja nanti timnya Bang Hari bisa mengalahkan Real di pertemuan selanjutnya guys. Dan sebelum kita menghadapi El Real di laga resmi, sekarang saya akan melakukan laga uji coba menghadapi mereka ya. Kita akan kembali menghadapi El Real. Jadi jika kita mampu mengalahkan tim lawan yang punya kualitas jauh lebih tinggi, itu berarti taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan efektif dan sesuai dengan skema pemain yang dimiliki oleh RB Cilenca. Oke, di sini kita bisa perhatikan untuk formasi yang akan saya gunakan kali ini yaitu formasi 352 atau 3511. Tapi posisi penyerang AMC itu ditarik ke depan, hampir dekat dengan posisi striker. Sementara kesebelasan tim lawan diisi oleh pemain-pemain yang luar biasa di semua area. Rata-rata diisi oleh pemain bintang 8 dan ada beberapa pemain yang punya kualitas mutu bintang 9. Ya, mereka punya kualitas yang sangat besar. Dan sekarang mari kita lihat apakah RB Lenca setelah mendapatkan satu kekuatan baru di sisi sebelah kiri dan juga taktik, strategi, dan formasi yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh Bang Hari efektif untuk menghadapi tim yang punya kualitas lebih tinggi. Yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, dan kicks off babak pertama akan segera dimulai. Dan tadi teman-teman bisa perhatikan di sini saya menerapkan formasi dengan skema 3 back yaitu formasi 352. Jadi di depan ada 2 striker dan 1 penyerang false 9. Posisinya hampir sama, dimana untuk striker dia ditarik ke belakang mendekati posisi AMC, sementara pemain yang berada di posisi AMC ditarik ke depan, posisinya hampir sejajar dengan striker guys. Kita lihat El Hadjen kali ini tembakan pertama langsung berbuah gol. Luar biasa El Hadjen, dia punya skill menyerang yang sangat bagus, dan ketika dia mendapatkan support dari rekan setimnya, menyerang pocher biasanya akan jauh lebih tajam dari pemain biasa guys. Oke, ini adalah kesempatan kedua untuk RB Cilenca menyerang dari sisi sebelah kanan. Ada Lumpe, umpan kepada De Boer, Lumpe kembali, umpan lebar, Al Hadjen bagus, dibangungi 1, 2, 3 pemain. Al Hadjen lewat penjagaan dan gol kembali tercipta lewat sepakan jarak dekat yang dilakukan oleh Ricardo Kakak. Skor menjadi 2-0 di menit ke-7. Ya, bagus sekali ternyata formasi dengan skema 3 back dan 5 gelandang tengah membuat RB Cilenca berhasil mengemas 2 gol yang luar biasa di awal babak pertama. Kali ini tekan kanan tapi masih berhasil digagalkan. Oke, ini adalah formasi yang cukup bagus. Jadi saya penasaran juga, mungkin saya akan coba terapkan formasi 352 ini di akun saya ya guys ya. Tapi untuk sementara kita gunakan akun milik Bang Hari terlebih dahulu yaitu RB Cilenca yang mendapatkan hasil kurang begitu baik dalam 5 pertandingan terakhir.
Kita lihat satu tandukan yang dilakukan oleh Artansiu masih melambung keluar lapangan. Tembakan yang kurang begitu baik dari pemain RB Cilencah pemirsa. Kali ini Syahrial kepada Andika jauh ke depan. Bagus sekali, sayang. Offside ternyata Irzandi. Ya, sebuah pergerakan yang sangat baik dari Irzandi, tapi sayang sekali umpan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain RB Cilencah masih belum menemui hasil karena Irzandi lebih dulu terjebak offside pemirsa. Di menit ke-25 Cilencah kembali mendapat satu kesempatan dari situasi bola mati, tapi sayang sekali tandukan dari Lumpe masih melambung keluar lapangan pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 2-0 untuk keunggulan Cilencah. Kali ini tekanan dilakukan, ada Foster dari sisi sebelah kiri, umpan kepada Gali. Bagus sekali, tekanan yang dilakukan berhasil digagalkan oleh pemain bertahan dari RB Cilencah. Skor masih 2-0 di babak pertama. El Real masih berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Sementara RB Cilencah ingin terus-menerus menggempur lini pertahanan dari El Real. Kali ini satu sepakan keras dari Al Hajen dari jarak yang cukup dekat masih mampu digagalkan oleh sang penjaga gawang dari El Real pemirsa. Di menit ke-35 kali ini lemparan ke dalam, ada Gama. PSG umpan kepada Sapoya. Ciminari berbahaya di Karidi. Umpan lebar berhasil dipotong, sayang sekali tidak menghasilkan serangan balik cepat pemirsa. Performa dari pemain El Real kurang begitu meyakinkan menghadapi Cilencah di laga persahabatan. Atas Atenshow, Al Hajen, berbeda Lumpe di sana. Kita perhatikan Lumpe, terlalu tergesa-gesa tadi. Harusnya dia agak sedikit maju ke depan untuk menghantam si kulit bundar dari jarak yang cukup dekat. Tapi dia mencoba untuk melakukan sepakan dari jarak jauh. Serangan balik dilakukan, ada Gama. Forster dari area tengah akan berbuah gol. Kita perhatikan, ya terlalu lama menguasai bola Forster. Serangan balasan berhasil digagalkan. RB Cilencah masih memimpin 2-0 atas tim tamu El Real. Oke, di sini kita bisa perhatikan dengan skema formasi 3-5-2. Cilencah bermain sangat luar biasa. Ya, dengan performa rata-rata di angka 7 sebuah pemain, sementara El Real di sini kita bisa perhatikan mereka di babak pertama belum bisa berbuat banyak karena Cilencah berhasil mendominasi penguasaan bola di babak pertama. Kali ini dari Jandi kembali umpan kepada Syahrial dari area tengah, jelas sebuah pelanggaran kelas dilakukan oleh Ciminar. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Mari kita lihat tendangan bebas yaitu Al Hajen. Tembakan yang sangat keras, tapi beruntung Martina, sang penjaga gawang dari El Real, mampu menepis kulit bundar pemirsa. Di menit ke-50 skor 2-0 untuk keunggulan RB Cilencah. Jadi untuk sementara kita lihat tekanan kembali dilakukan dan Miguel berhasil digagalkan. Belum ada tanda-tanda peningkatan performa dari pemain El Real. Kali ini ada Biske, umpan kepada Ciminari, berhasil direbut tapi sayang sekali lagi tidak menghasilkan serangan balik cepat. Nah, untuk ball possession di sini untuk sementara Cilencah unggul cukup jauh, 57 banding 43 di babak pertama. Dan di babak pertama kita juga melakukan 15 kali percobaan tembakan, guys. 15 kali percobaan tembakan dan diantaranya berbuah gol. Kita lihat ada Atensiu lagi-lagi berhasil digagalkan. Menit ke-58 kali ini kita lihat RB Cilencah berada di sisi sebelah kanan dengan baju warna ungunya, tendangan sudut bagus sekali, tapi penjaga gawang dari El Real masih mampu mengamankan kulit bundar dengan sangat baik. Ainal Desa pun pendek pada Sayoifa. Piske Desa kembali umpan kepada Gama, lewat penjagaan Gama, dan lagi-lagi satu kesempatan gagal dimaksimalkan oleh pemain RB Cilencah pemirsa.
skor masih 2-0. Mari kita perhatikan lemparan ke dalam, ada Deja, Sapoia, Stepsian menggiring bola, umpan ke tengah maksudnya. Sapoia kembali, sang penggiring bola yang sangat luar biasa, umpan yang sangat manis, tapi lagi-lagi Mari tidak mampu menciptakan satu peluang untuk membawa El Real memperkecil ketertinggalan. Menit ke-73 kita lihat tekanan dilakukan Lumpe di sana. Umpan pendek pada Syahrial, umpan yang sangat baik, tapi bagus sekali. Hernando Ari berhasil menepis kulit pundar dengan sangat luar biasa sekali. Oke, kita akan coba untuk gigih menyerang ya guys ya, dengan gaya tackle keras dan gaya penjagaan jaga jarak tertentu. Kita lihat dulu untuk pemain-pemain yang belum ditingkatkan. Kepada Miguani, tapi lagi-lagi berbahaya, tapi beruntung sepakan dari Real masih melambung keluar lapangan. Oke, memasuki detik-detik terakhir babak kedua, kita coba untuk kembali merubah taktik dan kita lihat akankah El Real mampu memperkecil ketertinggalan. Al Hajen kali ini dari jarak yang cukup dekat dan satu kesempatan lagi-lagi gagal dimaksimalkan dengan baik. Tembakan dari penyerang utama RB Cilencah masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang El Real. Lemparan ke dalam, De Vrij, Ricardo Kakak, umpan kembali pada Al Hajen, tapi sayang lagi-lagi tekanan yang dilakukan oleh RB Cilencah masih berhasil digagalkan oleh pemain El Real pemirsa. Lemparan ke dalam, Atansiu, Irzandi, kembali pada Atansiu. Umpan pendek maksudnya berhasil dipotong dan menghasilkan serangan balik cepat. Degali berbahaya, Ciminari, umpan terobosan di sana, tapi sekitar pengawalan berbahaya. Kita lihat, tapi beruntung Muhammad, sang penjaga gawang dari El Real, mampu menangkap kulit pundar dengan sangat-sangat baik. Tembakan keras yang dilakukan oleh penyerang lawan berhasil diamankan dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan RB Cilencah dengan skor 2-0. Padahal dari segi kualitas petu jelas El Real sangat-sangat diunggulkan, dan bahkan di pertemuan pertama Cilencah kalah dengan skor 4-0, tapi setelah kita melakukan sedikit perubahan taktik, strategi dan juga formasi serta mengasah satu pemain Cilencah secara individu, kali ini performanya sudah mulai berubah dan Cilencah berhasil mengalahkan Real dengan skor 2-0. Dan kita perhatikan untuk ball possession di sini RB Cilencah bermain sedikit lebih baik daripada El Real dengan 58 berbanding 42% penguasaan bola. Dan 2 gol dicetak di babak pertama itu adalah 2 gol cepat yang sangat baik dari RB Cilencah. Dan untuk total tembakan di sini kita bisa perhatikan 19 kali percobaan tembakan yang dilakukan oleh Cilencah dan 9 yang mengarah ke gawang serta 2 berbuah gol, sementara El Real melakukan 11 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan tidak berbuah gol sama sekali. Kemudian untuk zona serangan, kedua tim sama-sama menyerang dari area tengah dengan 48% dari RB Cilencah, sementara El Real hanya 42. Tapi untuk umpan sempurna di sini Cilencah bermain sangat baik dari umpan sempurna, dan untuk man of the match MOTM jatuh pada pemain dari RB Cilencah. Dan kita perhatikan penjaga gawang dari El Real bermain sangat luar biasa, begitupun dengan penjaga gawang dari RB Cilencah. Oke, jadi kesimpulannya formasi 3-5-2 lumayan bagus ya guys ya, dimana timnya Bang Hari yaitu RB Cilencah akhirnya mampu mengalahkan rival beratnya di babak penyisihan grup. Dan saya harap semoga nanti di pertemuan kedua, semoga ya guys ya, Cilencah mampu mengalahkan El Real seperti yang kita lakukan hari ini. Kita berhasil mengalahkan mereka, padahal dari segi kualitas bentuk keseluruhan jelas El Real sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan RB Cilencah di laga uji coba kali ini. Oke, kita lihat untuk highlight terciptanya gol kedua dari RB Cilencah melalui skema yang sangat baik antara Al Hajen dan juga Ricardo Kakak. Satu gol tercipta dari jarak yang cukup dekat lewat umpan terobosan yang dilakukan oleh RB Cilencah.
Oke guys, tentu ini adalah pertandingan yang sangat menarik, terlebih tim lawan punya kualitas yang sangat bagus dengan skema formasi 3-4-3-nya. Tapi ternyata dengan formasi 3-5-2, El Real yang sebelumnya menelan 2 kekalahan di babak penyisihan grup, kali ini El Real mampu mencetak 2 gol ke gawang El Real. Pemirsa, RB Cilenca berhasil mencetak 2 gol ke gawang El Real, dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat ya guys ya. Dan buat teman-teman yang nanya, bang taktiknya mana, taktiknya ada di dalam video. Berarti kalau kamu nggak tahu taktiknya, kamu nggak nonton videonya. Oke, sesimpel itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership Penan TV Eleven. Terima kasih buat partner si Penan TV Eleven, yaitu Galeri Top Up Indonesia. Dan buat teman-teman yang ingin top up, silahkan masuk melalui website yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.